Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing analisa XUSD ya untuk tanggal 26 ya. Oke, XUSD dan Euro USD ya, dua pair ya. Untuk tadi malam saya sama sekali nggak entry ya di forex ataupun gold hari ini kemarin. Oke, kita cek dulu untuk time frame daily-nya bagaimana pergerakannya. Untuk daily di sini kita lihat pergerakannya itu masih sideways ya di sini ya. Sideways. Saya itu menunggu untuk low di sini itu diambil, di break dan menunggu harga itu masuk ke area sini untuk ancang-ancang cari buy. Kalau kita lihat pergerakannya untuk sekarang ini di time frame daily, di sini kita lihat ini kan breakout structure ya. Dan ini sudah ngambil inducement di sini. Nah, ini itu low valid ya. Order flow bukan sih di sini sih order flow-nya. Nah, cuman di sini tuh order flow untuk time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya kita ke H4, di sini kita lihat zonanya di sini secara struktur sebentar ya. Kita abaikan zona yang besar, kita main di sini aja. Kok main sih? Kita fokus di internal di sini aja ya, internal di sini. Saya jarang banget masuk di gold. Semalam saya sama sekali nggak entry di pair-pair apapun. Oke, di sini kita lihat untuk pergerakan struktur, kita baca dari sini. Di sini kita lihat pergerakannya itu di sini ini pullback valid. Oke, berarti ini breakout structure. Kemudian ini pullback, breakout structure, berarti ini bearish ya pergerakannya ya. Sebentar kita cek lagi apakah benar, takut salah. Kalau salah sama aja salah ngasih informasi. Sebentar, dari sini aja ya. Sorry dari sini aja. Nah, ini breakout structure ya, breakout structure bearish, dan di sini inducementnya ya, inducementnya diambil. Oke, ini inducement, valid inducement. Kemudian di sini supply ekstrimnya, tapi harga nggak sampai sana. Dan di sini inducementnya, harga sudah ngambil inducement di H4 ya. H4, coba kita ke H2. H3 juga sama ya, ini inducementnya ya. H2 juga sama, H1 juga sama. Oke, strukturnya sama ya. Nah, kemarin saya marking ini zona breaker ya. Dan semalam kita lihat ketika sampai zona breaker dia turun. Nah, untuk sekarang ini saya masih males untuk mengecek harga gold karena pergerakannya masih di sini-sini aja. Saya menunggu sampai ini di break jadi bos. Baru saya ancang-ancang cari buy di sini. Di harga 1980-an lah di sini pokoknya. Karena ketika terjadi breakout structure, ini area yang di sini disebut juga dengan area pivot. Sejauh apapun dia turun, dia akan pullback ke sini, pasti. Itu pasti, sama kayak di sini. Ini breakout structure, turun, turun, pullback lagi. Sama lah kayak teori cok atau bos seperti ini. Misal ini terjadi breakout structure, dia pullback ke sini pasti, bahkan ke sini. Bos lagi, pullback sini lagi, bahkan ke sini. Nah, itu pasti. Nah, ini disebut pivot. Tapi meskipun begitu, selalu pakai SL ya. Jangan nggak pakai SL. Meskipun dia kembali. Oke. Untuk pergerakan sekarang hari ini saya menunggu pergerakan habis news ya. Jadi untuk POI saya di sini 80-an untuk buy. Memang sih agak jauh dari sini, 20 ke 80 sekitar 400 pip. Tapi saya kenapa nggak sell? Karena saya nggak tahu apakah dia akan turun, apakah dia akan naik lagi ke area ekstrim. Karena secara struktur dia masih di zona ini ya, di rank ini. Sebentar, ranknya tuh di sini nih, ranknya nih. Nah, ini ranknya. Ini atas ini supply ekstrim. Takutnya kalau saya sell dia malah naik ke atas meskipun di sini sudah ada struktur sell. Sebenarnya bisa sih cari konfirmasi di lower time frame, cuman kalau strukturnya masih di sini saya nggak yakin. Kecuali kalau strukturnya di sini, baru saya yakin cari konfirmasi di lower time frame. Oke,
Jadi amannya kalau bagi saya nunggu untuk ini dipecah baru cari buy. Ini untuk XUSD ya. Nah untuk Euro USD kemarin bolak-balik saya kena stop loss, anjir. Sini kita lihat ya, ini kan cok ya, cok. Nah kemudian ini kita lihat, nah ini jadi cok ya, jadi cok di sini ya. Nah saya sell di sini nih kemarin nih, tapi nggak saya share di grup sih, entry sendiri aja. Kena stop loss, habis kena stop loss dia turun lagi. Wah, kacau ini. Nah untuk di Euro USD di sini kita lihat di time frame daily sebentar. Di time frame daily di sini kita lihat secara struktur ini adalah pullback ya, valid. Nah ini breakout structure. Nah di sini adalah order flow, area demand valid. Nah di main valid di sini adalah breakout structure ya, breakout structure daily. Nah yang mana untuk mencari buy kita perlu memarking dulu untuk liquidity-nya ya. Dan di sini saya memarking liquidity previous day low di sini sebagai liquidity. Jadi saya akan mencari buy jika ini di break. Nah kalau di H1 saya nggak yakin ya kalau ini zone buy. Saya yakin ini akan dipecah. Saya yakin ini akan ditembus. Ketika ditembus, boom, baru kita akan cari buy. Jadi konfirmasi buy di sini di M15 atau M5 ya. Untuk areanya teman-teman cek sendiri aja ya. Untuk DT daily cek sendiri ya, jangan terlalu manja. 107.500, 107.700 ini untuk area buy kita. Nanti malam ada news impact, jadi usahakan untuk bersabar ya. Tadi kemarin saya nggak entry, meskipun di sini sebenarnya kemarin ada setup di sini. Kalau teman-teman yang trading pakai price action mungkin menyebutnya ini QM ya. Nah di sini kita lihat ini tuh ada setup flip ya. Tapi saya semalam agak ragu ya karena ini mirip dengan breaker block. Di sini fair value gap. Nah untuk sekarang meskipun saya nggak dapat sell, kita semoga aja dapat buy ketika ini di break ya, mencari setup buy. Jadi jangan pernah merasa menyesal kalau misalnya kita ketinggalan setup, karena setup itu pasti akan muncul terus ya tiap hari. Nggak tiap hari sih ya, dan ketika setup muncul selalu menggunakan resiko yang siap diterima, karena nggak semua setup itu work ya. Semua ini tentang probabilitas. Oke, itu aja guys ya dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.